Hai teman-teman, balik lagi di channel Glentina Pasaribu. Kali ini saya mau review produk terbaru dari KCB Indonesia. Ini adalah air fryer kapasitas 3 liter. Apa aja kelebihan air fryer ini dibanding merek-merek lainnya? Yuk langsung aja kita lihat. Ini adalah air fryer tipe DF7003T CB dari KCB Indonesia. Berkapasitas 3 liter. Kapasitasnya lumayan besar ya, cukuplah untuk memasak segala jenis makanan. Untuk desainnya, material luarnya dari plastik dengan dekorasi stainless di bagian atasnya. Ini bikin tampilannya jadi lebih mewah. Sesuai fungsinya, air fryer ini bisa kita gunakan memasak dengan sedikit minyak ataupun tanpa minyak. Tentu aja jadi lebih sehat ya. Kelebihannya lagi nih, air fryer ini sudah dilengkapi juga dengan overheat protection. Jadi kalau air fryernya terlalu panas, dia akan mati dulu sementara sampai suhunya turun, baru nanti kita bisa nyalakan lagi. Tentu aja aman dong ya. Air fryer ini sudah dilengkapi dengan daya 1300 watt. Nah, bagian keranjangnya yang ini teman-teman yang bisa dilepas. Jadi nanti kalau membuka, kita tarik aja. Kemudian di sini ada tombolnya, kita tinggal tekan dan ini bisa dilepas. Jadi keranjang ini kita bisa cuci terpisah ya. Ini juga kita bisa cuci. Jadi bagian dua ini bisa kita bersihkan. Kalau yang ini mesinnya kita hanya cukup lap dengan kain bersih aja. Nah, di bagian keranjangnya ini bentuknya jadi kayak bolong-bolong gitu. Ini untuk sebagai penampungan juga. Jadi nanti ketika kita goreng nih atau kita mau menghangatkan goreng-gorengan gitu ya, nanti minyaknya itu akan tiris, akan turun dan akan tertampung di sini. Makanya di sini bentuknya itu memang bolong seperti ini. Jadi kalau merek lainnya biasanya itu bagian keranjangnya ini nggak terpisah, itu menyatu dengan bowlnya. Paling biasanya ada tatakan di bagian bawah, di bagian dasarnya yang bisa kita angkat gitu ya. Jadi kita bisa bersihkan. Tapi kalau ini karena dia udah terpisah seperti ini, jadi kalau kita mau sajikan dengan cara seperti ini juga kita langsung taruh di atas meja juga it's okay ya, nggak masalah karena bentuknya juga kan cakep ya. Dan cara pasangnya juga mudah, tinggal dimasukin aja dan dicocokkan ke lubang yang sudah tersedia, tinggal ditekan. Seperti itu ya. Berarti ini sudah terpasang dengan benar. Nah, untuk bagian depannya, ini dia yang disebut dengan display untuk touch panelnya dan ini bisa kita sentuh. Dan di bagian atas ini juga sudah ada indikator untuk suhunya, mulai dari misalnya bikin kue, ikan, atau daging, berapa suhu yang kita butuhkan. Tapi biasanya seperti ini kan hanya panduan ya, teman-teman tetap harus adjust dan bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di bagian belakang ini ada juga lubang udara. Ini biasanya ini fungsinya untuk membuang panasnya, jadi supaya mesinnya nggak overheat dan udah pasti lebih aman. Nah, untuk kabelnya ini panjangnya sekitar 70 cm. Cukup lah ya untuk pemakaian sehari-hari di rumah. Kalau teman-teman butuh lebih panjang, bisa di-extend dengan kabel tentunya ya. Nah, pembelian barang elektronik nggak lengkap kalau tanpa garansi, ya nggak sih? Untuk garansi air fryer dari KCB Indonesia ini dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun. Dan tentu aja nanti teman-teman akan terima kartu garansi, ada juga buku panduannya, jadi teman-teman bisa baca-baca juga nantinya ya. Dan untuk pembeliannya ini gampang banget, teman-teman boleh langsung ke official store-nya KCB Indonesia di Tokopedia. Nanti saya cantumkan link lengkapnya di kolom deskripsi. Sekarang udah penasaran kan kita bikin apa ya dengan air fryer ini? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang saya akan jelaskan cara penggunaan air fryer ini. Ini adalah tombol depannya, jadi di sini ada indikatornya ya. Kita nyalakan, nah ini nyala tapi dia air fryernya belum kerja karena kita belum start. Ini adalah penunjuk untuk suhu dan waktunya. Kalau misalnya kita sentuh sekali, nah seperti itu, dia nanti berkedip-kedip, itu menunjukkan suhu. Di sini ada indikator suhu, gambar suhu, kalau teman-teman bisa lihat. Nanti di sini ada indikatornya. Nah, ini menunjukkan dia suhunya 180 derajat. Kalau kita mau tambahin, kita bisa adjust di sini atau kita bisa kurangin di sini untuk suhunya. Nah, kalau misalnya kita sudah setting suhu, kita lanjut ke waktunya. Nah, ini adalah waktu. Kita mau berapa menit? Misalnya mau cuma 5 menit, kita bisa kurangin di sini. Nah, ini 5 menit ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita pencet startnya nanti di bagian sini. Seperti itu ya. Nah, kalau udah bunyinya seperti itu, artinya air fryer udah mulai kerja tuh, udah kedengaran suara mesinnya. Nah, suhunya kelihatan di sini dan waktunya udah menghitung mundur. Ini saya matiin dulu. Nah, kita sentuh sekali lagi nanti dia akan mati.
Nah, kali ini saya mau bikin roast chicken atau ayam panggang, juga ada sayurannya. Ini ada ayam yang udah saya marinasi. Nah, untuk ayamnya di sini saya pakai ayam broiler ya, atau teman-teman mau ganti pakai ayam kampung atau ayam pejantan juga boleh. Cuman kelebihannya kalau ayam broiler itu dia lebih juicy, dagingnya juga lebih empuk, tapi boleh sesuaikan selera ya. Ini ada wortel dan juga kentang. Untuk sayurannya boleh pakai jamur, itu juga bisa ya. Untuk bumbu marinasinya gampang banget, ayamnya udah saya cuci bersih, kemudian udah saya keringkan. Setelah dikeringkan, marinasi dengan ada olive oil, bawang putih bubuk, lada bubuk, kasih oregano sedikit, dan juga garam secukupnya. Marinasi minimal 2 jam, lebih lama lebih baik, ini saya marinasi selama 1 malam. Nah, di bagian dalamnya ini juga sudah saya kasih isian. Di bagian dalamnya ada potongan bawang bombay yang bulat aja, jadi langsung saya masukkan bawang bombay, saya potong belah 2 dan saya masukkan ke dalam. Dan juga ada jeruk lemon supaya lebih wangi. Ya. Di bagian dalamnya ini juga sudah saya masukkan mentega atau pakai butter juga boleh supaya dia lebih gurih, nantinya lebih juicy juga. Di dasarnya saya kasih aluminium foil ya. Ini untuk menampung nanti karena kalau ayam itu kan kalau kita panggang itu pakai ada keluar jusnya ya. Nah, itu enak banget nanti untuk kita makan juga, jadi itu jangan sampai terbuang. Pertama, ayam ini saya masukin aja langsung ke dalam air fryernya. Ini ayam saya lumayan gede nih, teman-teman. Nah, pas banget ukurannya. Udah masuk, dan ini akan saya tutup, masukin. Nah, di sini saya akan lakukan 2 kali tahap pemanggangan. Tahap pertama itu nanti kita akan matangkan dulu bagian dalamnya. Jadi suhunya nggak usah terlalu tinggi. Itu kita akan panggang selama 30 menit. Kemudian nanti pemanggangan kedua itu baru di suhu yang lumayan tinggi. Supaya nanti kita untuk mematangkan bagian luarnya ya. Jadi kita akan setting dulu. Saya nyalakan powernya di sini. Kemudian saya atur suhunya. Saya mau di suhu 170 derajat aja. Jadi ini saya tekan dulu. 170, di sini kan dia kedip-kedip ya. Ini menunjukkan suhu, ini saya kurangin jadi 170 derajat. Kemudian waktunya di sini saya lakukan 30 menit, selama 30 menit. Jadi saya pencet lagi sekali lagi, kedip-kedip di bagian waktu, artinya ini untuk indikator waktu, saya tambahkan ke 30 menit. Nah, ini dia udah 30 menit. Jadi nanti ini setelah 15 menit, jadi setengah jalan nanti saya akan balikan ayamnya ya. Kemudian kalau udah seperti ini kita pencet startnya. Oke, dia mulai kerja. Waktunya udah menghitung mundur dan suara mesinnya juga udah kedengaran ya. Oke teman-teman, pemanggangan pertama udah selesai. Ini aja udah cakep banget ya. Nah, sekarang lanjut kita akan pemanggangan kedua. Ini suhunya lebih tinggi, saya akan panggang di suhu 200 derajat sekitar 15 menit ya. Tapi nanti di pertengahan, di menit ke-7 atau ke-8 kita akan balikin. Kita pencet powernya, kemudian setting suhunya di suhu 200. Kemudian ini di menitnya 15 menit ya, ini udah pas. Kemudian kita tekan tombol startnya. Oke, udah setengah jalan. Nah, udah lebih coklat lagi ya teman-teman. Dan sekarang, ini tahap terakhir kita akan balikin sekali lagi. Ini panas banget. Oke, ini udah kita balikin. Aluminium foilnya udah saya lepas ya teman-teman. Supaya nanti dia tertampung di bawah aja untuk juicy-nya. Jadi kita lanjutkan menitnya sampai dia nanti berbunyi ting kalau misalnya dia udah matang. Oke, ayam kita udah matang teman-teman. Wow, cakep banget ya. Aduh, beneran deh, bagus banget hasilnya. Jadi coklatnya juga merata. Ini golden brown ya teman-teman. Cantik banget. Oke, ini akan saya angkat dulu. Pelan-pelan ya teman-teman. Cakep banget. Nah, ini di dalam bowlnya udah tertampung ya jusnya. Nah, ini nggak saya buang, ini akan saya ambil. Karena ini enak banget teman-teman. Nanti kita bisa pakai sebagai kuahnya juga. Sekarang lanjut, bikin potato wedges dan juga sayurannya. Saya masukkan aja, ini nggak saya cuci lagi. Ini ada bombay, kemudian kentang dan wortel yang udah saya rebus. Usahakan semuanya nggak bertumpuk ya, satu sama lain. Jadi kita ratakan aja. Oke, ini kita panggang di suhu 200, jadi saya tambahkan ke 200.
Untuk timernya saya setting di 20 menit. Nanti kita akan balik atau kita lihat lagi kondisinya kalau dia udah setengah jalan ya. Kemudian pencet start. Oke teman-teman, ini dia roast chicken atau ayam panggang yang kita panggang dengan air fryer dari KCB Indonesia. Sekarang kita lihat ya, kayak gimana teksturnya. Cakep ya, ini sayurannya juga cantik banget matangnya. Ini juga, jadi ini bukan gosong ya teman-teman, tapi ini golden brown tuh. Cakep banget. Saya sih suka sih hasilnya. Sekarang kita mau lihat tekstur bagian dalamnya. Saya potong sedikit. Nih, biar teman-teman bisa lihat ya dalamnya. Cantik banget nih hasilnya teman-teman. Ini juicy banget. Sebenarnya dimakan kayak gini aja dia udah kaya rasa ya. Udah wangi dan udah enak. Tapi kalau teman-teman mau makan dengan saus favorit ini juga boleh. Pakai saus apa aja juga boleh ya. Kayak gini aja dia udah enak banget. Enak banget teman-teman. Sampai ke dalam daging ayamnya itu tetap terasa dan bumbunya itu meresap ya. Marinasinya juga meresap sampai ke dalam. Nah teman-teman, itu tadi review kita tentang air fryer dari KCB Indonesia kapasitas 3 liter. Gimana teman-teman? Recommended banget ya. Kalau teman-teman lagi cari-cari air fryer, ini boleh jadi rekomendasi nih. Kalau punya pertanyaan dengan produk ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu jawab. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, happy cooking!